Ya, 104.7 MNC Trijaya FM Surabaya, pendengar Trijaya. Ketemu lagi kita hari ini di Trijaya Galeri Indonesia. Dan di awal sudah dibuka dari penampilan epik dari seorang Juna Yunita dengan Harus Bahagia. Seperti kata Yura, hari ini Anda juga pastinya harus bahagia dong. Apalagi sekarang udah masuk Jumat, besok udah mau weekend, waktunya have fun. Nah, walaupun hari ini Kota Surabaya cuacanya hot banget ya. Harapan saya sih ya tidak merubah mood Anda jadi tidak bahagia. Anda harus bahagia hari ini. Nah, kenapa? Bicara yang lagi hot-hotnya, ada yang buat Anda lebih bahagia, terutama buat Anda para penggemar musik jazz. Wow, kenapa? Karena sebentar lagi ada satu event musik yang keren banget yang akan digelar. Dan ini event khusus Anda buat para penggemar musik jazz yang udah menunggu-nunggu ya setiap tahunnya. Namanya event Jazz Gunung Bromo 2023. Dan saat ini di studio saya sudah bersama dengan seorang sahabat setia saya dari Jazz Gunung Indonesia, Direktur Event Jazz Gunung Indonesia, ada Mas Bagas yang sudah bersama saya. Hai Mas Bagas, apa kabar? Baik, terima kasih. Wah, ini saya penasaran banget. Mungkin gak hanya saya, ini pendengar Trijaya udah pada penasaran ya. Tadi udah saya mention event Jazz Gunung Bromo 2023 akan digelar. Pastinya kita akan cari tahu ya nanti ya siapa aja yang akan perform di event itu dan seperti apa sih keseruan format acara Jazz Gunung Bromo 2023 tahun ini gitu ya. Oke, sebenarnya pastinya itu kapan sih Mas Bagas eventnya digelar? Ya, jadi tahun ini adalah tahun 15 kami menyelenggarakan Jazz Gunung Bromo. Wow. Ya, dan tahun ini di tanggal 21 dan 22 Juli. 21 dan 22 Juli. Ya. Wow, oke. Untuk lokasi tepatnya ini di Gunung Bromo yang di sebelah Jadi mana? Jadi kami di sisi Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Jiwa Jawa Resort. Jiwa Jawa Resort Ya, ya. betul. Oke. Mulai start dari jam berapa? Kita mulai jam 14, jam 2 sore. Jam 2 Ya. sampai selesai Sampai ya. selesai, kira-kira jam 10 lah. Sampai Karena jam 10 lebih dari ya. itu dingin banget. Dingin banget ya? Oh, oke. Ya. Nah, bocorannya nih ya langsung aja to the point. Siapa aja sih yang perform di hari pertama dan kedua? Ya, di hari Jumat, di hari pertama tanggal 21 itu akan ada Ardhito Pramono. Kemudian ada Blue Fire Project by Bintang Indrianto, nanti featuring Atik CB. Kemudian ada Mus Mujiono featuring Sweet Swing Love, ini big band dari Surabaya. Oh, oke. Kemudian ada Deredia dan ada Hank Crayfield Quintet. Oh, satu lagi. Ya. Di hari pertama akan ada Salma yang dia I see. idol ya. Jura Indonesian Idol kemarin. Betul. Ikut juga ya? Ikut, dan kebetulan dia ini local champion, dia asli Probolinggo ternyata. Wow. Makanya kita kemarin last minute menambahkan satu line up spesial untuk warga Jawa Timur. Iya. Bromo. Dan kayaknya sih Salma juga oke ya. Wah, harus Ini dong. Menang lagu-lagu Indonesian musik Idol jazz nggak ya. mungkin nggak oke ya kan. Apalagi dia juga taste musik jazznya juga udah Cukup masuk baik, juga ya. cukup baik. Iya. Oke. Kemudian yang di hari kedua nih di tanggal 22 itu akan ada Yura Yunita, tadi dari setel tuh lagunya. Kemudian ada Ring of Fire Project featuring Denny Caknan. Kemudian ada Margisi Girls, Ermi Kulit, nanti akan diiringi oleh Yonkis. Kemudian ada Varna Suara with Daniel Dionysius, dan ada dari Prancis namanya Jeremy Ternoy Trio. Oh, ada juga musisi Ada. dari luar negeri ya? Ada, setiap tahun kita selalu ada. Selalu ada. Iya. Wow, luar biasa. Dan yang menarik tadi juga banyak sekali ya bintang-bintang dari musik jazz lama gitu. Betul. Ya. Senior lah ya. Betul, kami pengen mengangkat yang baru-baru, yang muda, yang emerging, tapi juga yang legenda, yang legend, yang udah lama, yang tetap terus berkarya sampai detik ini gitu. Lintas generasi artinya seperti itu. Betul. Oke. Nah, ini untuk tiketnya nih pasti udah ditunggu-tunggu. Udah pada mulai dijual belum? Wah, bahkan yang di hari kedua udah beberapa tipe tiket tuh udah sold out. Jadi di hari kedua itu kami punya 3 tipe tiket gitu apa ya, itu dari kategorinya? mulai tribun, VIP dan VVIP gitu. Itu kita di hari kedua itu tribun dan VIP ini udah sold out. Jadi tinggal yang VVIP. Tapi di hari pertama masih ada beberapa tiket yang harus cepat-cepat segera di booking sih. Oh, I see. Jadi ada yang terusan, ada Betul, yang ada dia yang bisa hari harian, pertama betul, ya. atau pilih hari pertama, hari kedua gitu. Oke, jadi udah lumayan deh sold outnya ya. Udah, karena
kami dari awal tahun udah jual tiket. Wah. Karena udah jadi agenda rutin tahunan ya. Betul. Apalagi ini udah tahun ke-15. Ke-15 betul. Nah, ini udah luar biasa banget ini. Nah, ini buat Anda juga nih yang ingin berinteraksi di pertandingannya, boleh langsung bergabung di 0811 335 1047. Nanti benar ya ada giveaway spesial ya dari Jazz Gendeng Indonesia ya. Betul. Tergantung mood saya. Nggak ada. Berarti kita di prank dong. Oke, ya jadi buat Anda nih pendengar Trijaya yang tertarik, nanti bisa tanya-tanya langsung ya seputar event Jazz Gunung Bromo kali ini. Anda bisa gabung di WhatsApp kita di 0811 335 1047. Akan ada special giveaway berupa tiket untuk nonton Jazz Gunung Bromo 2023 untuk Anda yang bertanya-tanya di sini. Nah, apalagi nih ya, nggak menarik apalagi event ini juga setahun sekali. Nah, betul. Dan akan berganti-ganti terus ya performernya gitu. Oke. Ada yang masuk nih langsung nih. Dari Rika di Sidoarjo. Min mau tanya nih, apa ada diskon khusus nggak untuk warga Probolinggo? Warga Probolinggo sebenarnya ada diskon khusus, tapi udah habis tuh kemarin. Jadi awal-awal itu kami udah langsung promo ada. Jadi bahkan kita jual tiket tuh khusus untuk warga Probolinggo dulu nih, eksklusif gitu waktu itu. Warga khusus kita rilis khusus untuk yang berKTP Probolinggo waktu itu. Itu tapi udah habis. Cuman kalau misalnya nanti sekarang ini kan kami juga punya 2 jenis tiket tadi kan ada jenis-jenisnya, tapi kita juga punya namanya early entry dan yang normal. Early entry itu lebih murah dari yang normal, tapi syaratnya memang harus datang dari sebelum jam 1 siang gitu, tapi harganya lebih murah, mulai dari 400.000. Mulai dari 400.000 rupiah. Betul. Mungkin bisa disounding lagi berapa harga tiketnya Mas Bagas? Kalau yang tribun itu kita mulai dari 400.000, kemudian yang VIP itu 1 juta dan VVIP itu 1,5 juta. Gitu. Tapi VVIP itu nanti dapat makan malam juga eksklusif. Untuk VVIP ya, khusus untuk itu ya. Di Jiwa Jawa Resort ya. I see. Jadi ini buat Anda nih Mbak Rika, sayang banget ya udah tutup, tapi nggak apa-apa, bisa langsung masuk ke jazzgunung.com. jazzgunung.com. Oke, bisa langsung cek di sana ya informasinya. Betul. Tetap ada special price. Oke. Nah, ini untuk pembelian tiket selain di jazzgunung.com di mana lagi nih, Mas Bagas? Kami ada beberapa tiket box juga. Mungkin salah satunya nanti bisa di Trijaya juga. Nanti kami akan set up tiket box di sini. Gitu. Tapi pada prinsipnya kami eksklusif di jazzgunung.com. Jadi di jazzgunung.com itu selain penjualan tiket, kami juga di situ ada package seperti kayak penginapan, akomodasi. Itu di sana bisa langsung dipilih, ada beberapa hotel yang masih tersedia. Kemudian juga transport. Jadi kalau misalnya malas nyetir dari Surabaya ke sana atau dari Malang ke sana, kita punya ada 2 titik penjemputan dan pengantaran di Surabaya dan di Malang. Jadi bisa langsung beli tiketnya, nanti kita sediakan shuttle, jadi rame-rame langsung ke atas. Jadi nggak perlu capek nyetir-nyetir lagi. I see. Pada hari yang sama atau H-1? Hari yang sama. Hari yang sama. Iya, jadi setiap hari Jumat atau Sabtunya gitu. Oke. Mulai jam berapa ya Mas Bagas? Itu mulai kita berangkat dari sekitar jam 10-an pagi. Jam 10 pagi itu di titik yang udah ditentukan dan akan diinformasikan nanti ya? Betul. Untuk shuttle busnya ya. Oke. Opening gate jam berapa nih, ada yang nanya juga nih? Kita open gate mulai dari jam 13.30. 13.30 udah opening gate. Ada berapa stage di lokasi? Kita cuma punya 1 stage. 1 stage aja ya? Itu yang membedakan Jazz Gunung dengan mungkin festival jazz lainnya. Kita pengen ini jadi satu event yang eksklusif, 1 stage. Makanya memang jadinya penampilnya nggak banyak, per hari cuma ada sekitar 6 penampil. Tapi kita bisa menikmatin musik jazz itu dari sore sampai malam dengan ambience yang berbeda-beda gitu. Dari mulai sore itu kan menjelang sunset gitu ya, terus view-nya pasti akan berbeda dengan yang malam gitu. Ini tadi ada yang nanya lagi nih Mbak Nadia, paket akomodasi plus tiket jadinya di kisaran harga berapa? Nah itu jadi nanti bisa pilih sendiri-sendiri sebetulnya. Jadi nanti setelah beli tiket bisa beli paket akomodasi atau paket transportasi. Jadi tinggal ditambahin tuh berapa totalnya. Sudah ada di Jazz Gunung itu atau di tiket-tiket box sudah ada ya? Di jazzgunung.com. Kira-kira di kisaran berapa? Aduh, saya nggak hafal lagi. Nggak hafal ya. Jadi, karena memang ininya berbeda-beda jenis akomodasinya gitu. Jadi nanti bisa dicek pilihannya mana dan
juga kita menyediakan glamping sebetulnya. Oh, ada glamping di juga, Jiwa-Jiwa paket juga Resort di situ. gitu. Oh, Karena memang jumlah kamar di sana tuh nggak banyak. Iya. Dengan kami per hari itu targetnya 2.200-an orang. Kamar yang tersedia di sana mungkin cuma ada sekitar 400-an kamar gitu. Kalau bisa dikali 2 kan berarti cuma 800 ya. Ya, kurang lebih gitu. Jadi memang kenapa kita bikin paket akomodasi itu untuk supaya mempermudah sebetulnya mencari. Otherwise kita pasti di sana juga bahkan panitia, beberapa musisi pun tinggalnya di homestay. Gitu. Jadi kita benar-benar juga namanya menyebarkan tetesan ekonomi ke pariwisata dan juga masyarakat di setempat yang gitu. ada di sekitarnya. Betul, dengan homestay, warung, transport, jeep, kuda dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Jadi bisa menggandeng semua, mengkolaborasi pihak-pihak terkait gitu ya. Ini suatu hal yang luar biasa banget. Wah, ini di awal-awal udah lumayan banyak ya yang masuk ya. Nanti kita pilih. Line up hari pertama kedua siapa aja? Tadi udah disebutin ya. Mungkin bisa di sounding lagi nih. Boleh. Mas Ade. Jadi di hari pertama ada Ardhito Pramono, ada Blue Fire Project by Bintang Indrianto featuring Atik CB, kemudian ada Mus Mujiono featuring Sweet Swing Nov, ada Deredia, ada Henk Crayfield Quintet ini dari Belanda, dan ada Salma Salsabil dari Idol 12. Di hari kedua ada Yura Yunita dari Ring of Fire Project featuring Denny Caknan, ada Margi Sigers dan Ermi Kulit with Yonkis, ada Varna Suara with Daniel Dionysius dan Jeremy Ternoy Trio dari Prancis. Oke, nah nih ya, ini Mbak Ade atau Mas Ade nih ya, nggak jelas ya, tapi yang jelas udah pada tahu kan siapa aja yang perform nih di hari pertama dan hari kedua. Iya. Oke, nah kita bicara tentang pagelaran jazz Gunung Bromo ini kan sebenarnya untuk targetnya per harinya itu berapa orang sih? Jadi kapasitas amfiteater, karena gini, tadi saya juga lupa menyampaikan bahwa ketika pilih dan membeli tiket Jazz Gunung ini, itu bisa langsung pilih seatnya. Jadi kayak kita mau nonton ke bioskop. Oh oke, wah keren ya. Jadi udah langsung kita pilih seatnya mau di mana. Jadi ya kalau yang sekarang baru beli mungkin dapat tiketnya agak belakang-belakang, agak pojok kayak gitu karena udah beberapa sudah terisi gitu. Nah itu targetnya kita per harinya itu sekitar 2.000-an orang lah. 2.000 orang. Ya, sekitaran itu. Berarti 2 hari sekitar segitu ya. Ya. Bisa 4.000 ditampung. Oke. Ini kan kita tahu event Jazz Gunung Bromo ini kan sering digelar, gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan Jazz Gunung Bromo tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Ada yang spesial nggak sih di tahun ini sebenarnya, Mas Bagas? Kita pasti setiap tahun pasti kita akan terus ada continuous improvement ya, baik dari services kita, baik dari apapun lah, dari segala sisi gitu ya. Tapi yang berbeda dari tahun ini adalah ini karena tahun ke-15, biasanya tuh kami cuma ada 5 penampil per harinya. Tahun ini kita tambahin 1 jadi ada 6 gitu. Nah itu salah satunya. Kemudian kita juga selalu ada kolaborasi. Contohnya misalnya Ring of Fire Project ini kita setiap tahun selalu ada. Tahun lalu kolaborasi dengan Jogja Hip Hop Foundation. Jadi kita selalu lintas genre, lintas bangsa juga, bahkan sempat beberapa kali juga dengan saksofonis dari Jerman, kemudian ada beberapa kali juga dengan musisi dari Amerika. Kita sempat sebelum Didi Kempot meninggal tuh kita sempat juga dengan Didi Kempot, dengan Soima. Nah tahun ini dengan Denny Caknan gitu. Ini kan genre yang berbeda nih gitu. Nah ini jadi pertanyaan banyak orang ya. Sekarang kan kita lihat ya seperti ada semacam fenomena atau tren beberapa event musik jazz, tapi kenapa menggandeng musisi dari genre musik lain? Nah, gitu. Gini, kalau kami punya founder namanya Pak Sigit Pramono, Pak Butet Kartarajasa dan almarhum Pak Jaduk Ferianto. Beliau-beliau ini menyimpulkan bahwa sebetulnya jazz Indonesia itu nggak ada gitu. Jadi mereka yang betul adalah jazz di Indonesia. Jadi karena memang musik jazz itu bukan musik asli Indonesia ya kan. Pasti udah ada percampuran, udah banyak macam-macam gitu ya. Nah, akhirnya kita menyimpulkan bahwa sebenarnya kita punya satu roots yang kuat di musik itu adalah musik tradisi. Dari Sabang sampai Merauke kita punya alat musik yang macam-macam. Terus ritme yang macam-macam gitu. Makanya kenapa kita sepakat bahwa Jazz Gunung ini menjadi event jazz yang kita mengambil DNA itu adalah ethno jazz. Jadi jazz dengan nuansa etnik.
Makanya yang kita pilih tuh kolaborasi dengan musisi-musisi etnik. Iya, Baik itu iya, etnik iya. yang memang tradisional banget ataupun etnik tapi yang pop misalnya gitu. Jadi dan etnik ini pun juga nggak melulu harus etnik dari Indonesia ya. Bahkan kan di luar negeri di di internasional juga banyak sekali musik-musik yang etnik gitu. Jadi jazz gunung ini spesifik kita memang mengambil jalur ethno jazz gitu. Ethno jazz Ya. ya. Jadi memang harus lintas generasi. Karena memang ada beberapa temen nih ya yang bisa jadi dia punya pemikiran lain gitu. Apakah ini memang semacam strategi tersendiri karena mungkin dari penyanyi genre lain itu sudah punya fanatik fan gitu ya. Jadi untuk menarik pengunjung datang gitu atau apapun itu. Nah, itu kan ada kan pemikiran-pemikiran seperti itu. Betul. Kita juga nggak bilang bahwa jazz gunung itu 100% jazz. Kita nggak bilang gitu. Karena lagi-lagi memang jazz Indonesia tuh nggak ada gitu. Kami menyimpulkan para founder kami menyimpulkan seperti itu. Jadi kami pengen ada musik jazz yang punya warna Indonesia gitu dengan kolaborasi semacam itu. Dan pastinya juga karena kami juga festival dan kami harus sustainable, harus berkelanjutan nih 15 tahun ini juga nggak mudah gitu ya mempertahankan festival ini berjalan sampai 15 tahun. Jadi kami pasti juga punya strategi komersial gitu ya untuk tetap menjalankan festival ini. Jadi gitu. harus ada inovasi-inovasi Betul. gitu ya, paling enggak Dan bisa kami beda. dan kami juga harus bisa menjembatani pendengar-pendengar jazz yang baru itu untuk mendengarkan juga karya-karya jazz yang lainnya yang mungkin sebelumnya belum pernah dengar gitu. Jadi dengan adanya nama-nama yang mungkin tadi lebih pop gitu ya atau lebih mungkin kita sudah dengar nama yang lebih besar gitu. Nah, itu akan akhirnya menjadi pintu masuk untuk pendengar-pendengar baru di musik jazz gitu. Karena mungkin pendengar musik jazz kan ada gitu ya, tapi terbatas. Betul. Tapi untuk bisa melebarkan pasarnya, Betul. bisa menggait dari pendengar genre lain seperti betul, itu ya. betul. I see. Apakah mereka juga akan tampil dengan lagunya tapi dibuat dalam versi jazz gitu, Mas Bagas? Betul sekali. Gitu Jadi ya? memang pastinya yang akan tampil di Jazz Gunung ini punya aransemen baru yang nggak bisa ditonton atau didapetin di festival yang lain gitu. Karena kami juga menyampaikan hal yang sama nih ke musisi-musisi yang akan tampil bahwa kami tuh ethno jazz, kami punya roots seperti ini dan lain sebagainya. Jadi mereka pasti akan excited dan menyambut baik. Bahkan banyak juga yang mereka sebenarnya kami undang untuk memainkan project A gitu, tiba-tiba dengar konsep dan sebagainya, mereka bikin project baru khusus untuk jazz gunung. Itu sering sekali terjadi kayak gitu. I see. Termasuk ini salah satunya di tahun ini ada Daniel Dionisius, tiba-tiba dia bikin project khusus untuk ini namanya yang Varna Suara tadi itu. Gitu. Jadi dia tadinya main jazz gitar gitu aja, tapi tahun ini berkolaborasi dengan musisi etnik juga. Kayak gitu. Bisa jadi nanti jadi project yang luar biasa gitu ya, effortnya ke depannya. Oke. Baik, untuk Anda nih pendengar Trijaya yang juga ingin berinteraksi ya langsung dengan Mas Bagas dari Event Jazz Gunung Indonesia, langsung aja ya di 0811 335 1047. Mau tanya apa aja nih seputar Event Jazz Gunung Bromo yang nantinya akan digelar tanggal 21 sampai dengan 22 Juli. Saya tunggu ya sampai nanti jam 4 sore. Ya, masih di Trijaya Galeri Indonesia, pendengar Trijaya, dan kita masih ngobrol-ngobrol seru bareng dari Mas Bagas ya. Ini dari Event Jazz Gunung Indonesia. Yang baru kita dengar tadi dari dia ya, yang juga akan jadi salah satu pengisi acara di Jazz Gunung Bromo 2023. Oke. Mas Bagas, ini ternyata banyak banget yang udah masuk nih. Waduh. Nggak sabar pengen tanya-tanya sama Mas Bagas. Oke. Siap. Ada yang masuk dari Ivan. Ada larangan nggak bawa makanan dan minuman sendiri? Yang nggak diperbolehkan tuh sebetulnya membawa rokok, minuman beralkohol, kemudian obat-obatan terlarang. Jadi kami justru malah menyarankan untuk bawa tumbler sendiri supaya untuk mengurangi sampah di sana. Oke, tumbler gitu. ya. Betul. Tapi di sana juga karena dingin pasti lapar terus kan. Di sana kami akan ada menyediakan beberapa makanan-makanan juga sih. Ada stand-stand bazar makanan dari warga-warga sekitar di sana. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya. Ya. Oke, kecuali yang udah disebutkan tadi. Ya, betul. Oke. Imam Surabaya, ada paket tiket yang gabung dengan penginapan. Tadi sudah disebutkan Sudah ya. dijawab tadi. Ya, jadi ada. Langsung ke jazzgunung.com aja. Langsung ke jazzgunung.com. Oke.
Ini ada Pak Bambang. Oke, sore Mbak Fafa. Salam Jazz Fusion. Waduh. Wes. Mau nanya, gitaris dari Bali kok nggak hadir ya? Dewa Pujana dengan musik jazz etnik Balinya dan Balawan. Harusnya event jazz gunung ini datengin loh itu. Seperti Dave Coast, ada juga Sikori, Kak Siope. Kangen banget lihat tampilan mereka. Semoga tahun depan bisa dihadirkan di event jazz Gunung Bromo. Juga Bob James dengan kuartetnya yang keren. Wah, kemarin udah Udah ya? di event lain, tapi kan kalau yang internasional itu karena kami ini event UMKM. Iya, Jadi iya. kami harus pilih-pilih, kami sesuaikan dengan acara. Kebetulan Dewa Bujana itu salah satu kurator kami bersama dengan Mas Bintang Indrianto, bersama saya juga gitu. Jadi salah satu kurator musik kami. Iya. Mereka sebenarnya udah main sering sekali sih sebetulnya di Jazz Gunung gitu. Tapi mungkin pas belum sempat nonton aja kali gitu. Balawan udah beberapa kali, Dewa Bujana sempat sama Tohpati, sempat dengan Ring of Fire Project juga gitu. Jadi udah beberapa kali sebetulnya. Oke, Ya. coba deh Pak Bambang nonton ya yang tahun ini ya. Janji. Oke, ada lagi nih Mbak Lia di Surabaya. Apa ada pertunjukan tambahan selain musik jazz? Apa tuh jadi pertanyaannya ya? Pertunjukan tambahan. Nah. Karena gini, kami cuma punya Iya. satu panggung utama Oke. dan nanti ada satu juga panggung komunitas yang di area dining gitu ya. Jadi nanti bisa jam session di sana kalau Oke. mau dan lain sebagainya. Jadi begitu sih. Oke, jadi memang khusus itu ya stage-nya untuk Ya, itu musik betul, jazz. betul. Oke, ada yang baru masuk ini dari Pak Robi Wibowo. Mau tanya, ada bundling package tiket dan hotel nggak? Terus open gate mulai jam berapa? Ini mungkin baru gabung ya? Mungkin Iya. bisa di sounding lagi. Boleh. Jadi Bagus. untuk pembelian tiket, paket akomodasi bahkan sampai ke paket transportasi itu tersedia di jazzgunung.com. Tuh jadi bisa langsung pilih satu-satu tuh. Jadi nanti bisa di check out berbarengan. Jadi kayak kita ke marketplace aja. Jadi tinggal mau pilih belanja apa aja sih gitu. Misalnya mau tiketnya aja bisa, mau dengan transportasi dan akomodasi juga bisa gitu. Oke, open gate juga. Open gate tadi Iya. jam 14. Oke, jam Iya, 2 ya. jam 2. Oke. Mas Angga di Surabaya, apakah ada fasilitas khusus untuk pengunjung disabilitas? Kita tidak ada akses khusus, tapi kita nanti akan ada melakukan bantuan tambahan. Jadi kita akan berikan tempat yang paling nyaman untuk dengan kebutuhan khusus. Tapi nanti tolong emailkan aja ke kami bahwa sertakan juga bahwa apa kebutuhan khususnya. Nanti kami akan siapkan segala sesuatunya. Tapi untuk toilet dan fasilitas umum lainnya kami sudah siapkan sih. Kalau misalnya pakai kursi roda gitu sudah Ya, ada jalurnya aksesnya. sudah ada ya, aksesnya betul. ya. Iya. Oke. Tapi karena memang kalau di amfiteater ini kan bentuknya amfiteater ya, jadi bertangga-tangga gitu. Iya. Jadi nanti kami akan berikan tempat yang Area paling khusus ya? nyaman, ya. Oh, oke. Wawan di Sidoarjo. Konsep atau tema jazz gunung tahun ini apa? Apakah yang tiap beda-beda ya tiap tahun? Betul. Jadi tiap Iya. tahun kita punya tema yang berbeda-beda sesuai juga dengan pergerakan apa sih yang ada, baik itu ekonomi, sosial dan lain sebagainya gitu. Di tahun ini karena nih tahun politik panas nih ya. Jadi kami punya kebetulan kami beberapa hari yang lalu kan baru press conference di Jakarta. Iya. Dihadiri juga oleh Pak Sandiaga Uno gitu. Ada founder kami juga hadir, Pak Sigit Pramono, Pak Butet Kertarajasa. Jadi kami set tema tahun ini adalah Jazz Gunung Bromo 2023, Jazz Bikin Sejuk Indonesia. Oh, Gitu. jazz bikin sejuk Indonesia. Pas banget ya. Betul. Ini juga Pak Bambang komen nih, cocok banget, bisa juga dijadikan kalender wisata untuk ngajak tamu sekalian healing. Betul di sekali. Gunung Bromo. Memang itu sih konsepnya jazz gunung. Jadi nggak cuma menikmati jazznya aja, tapi juga kita kan bikinnya Jumat Sabtu ya. Misalnya Minggu paginya bisa langsung sunrise gitu ke Bromo, Betul. healing di sana. Iya. Komplit Jadi lah. paket lengkap. Ya. Nah, healing sambil itu tadi mendengarkan musik jazz. Oke. Ya, ini kita ngomongin soal jazz gunung Indonesia ya. Kita tahu bahwa event jazz Gunung Bromo ini kan jadi bagian dari jazz gunung Indonesia ya, Mas. Betul. Dengar-dengar kan nggak cuma di Jazz Gunung Bromo aja ya. Betul, Jadi iya. ada juga di gunung lain, Ya. Jazz Gunung Ijen gitu Betul, ya. betul. Di tempat lain juga ada. Mungkin Betul. gunung mana lagi yang mau dibuat event gitu? Jadi sebetulnya kalau kita tarik ke belakang sebelum pandemi, kita ada bikin namanya Jazz Gunung Series. Oke. Jazz Gunung Bromo, Jazz Gunung Ijen, kemudian kami juga sudah sempat penjajakan ke Jazz Gunung Burangrang di Jawa Barat dan juga Jazz Gunung Toba di Sumatera Utara.
Itu. I Tapi see. karena pandemi ya kami harus mulai penjajakan lagi lah. Tapi dimulai tahun kemarin kami juga buat event di Bandung namanya Jazz in the Valley. Jazz in the Valley. Betul, jadi di Oh, lembah di satu oke. hotel ada di Bandung, dia punya amphitheater juga, posisinya juga pas di lembah. Gitu, mulai dari tahun ini akan ada lagi juga di bulan Agustus di Agustus. Bandung ya, Jazz in the Tahun Valley. ini Jazz in the Ya, Valley. Jazz Gunung Ijen juga kami lagi menyiapkan nih untuk bisa digelar lagi di tahun ini di bulan September. Jadi ini setiap bulan ada nih dari Juli, Agustus, September nih Berurutan ya. berurutan gitu. Wow. Jadi ini kami lagi persiapkan segala sesuatunya. Wah, ini yang suka jalan-jalan pasti seneng nih. Suka Betul. jalan-jalan, suka musik jazz. Betul. Seneng banget nih. Ya, kita orang awam nih Mas Bagas, Ya, ya, taunya kan seperti event jazz gunung gitu ya. Mhm. Taunya adalah event musik yang digelar di gunung. Ya. Tapi ternyata tadi juga disebutkan ada Jazz in the Valley. Ya. Atau mungkin ada tempat wisata lain. Jadi artinya apa nih? Berarti di-combine antara Ya. seni musik sama pariwisata atau gimana? Kita berangkatnya justru memang dari situ sih. Oh, oke. Tapi itu sekarang jadi semacam, kita nggak bilang specialty kita di situ ya, tapi seakan-akan jadi terbentuk seperti itu gitu. Karena memang awalnya Jazz Gunung diselenggarakan itu waktu itu di tahun 2009 itu pariwisata di Bromo kan sempat terpuruk. Karena satu ada bom Bali 1, bom Bali 2, kemudian dilanjut lagi pernah ada lumpur di Sidoarjo itu. Akses ke Bromo tuh sempat sangat-sangat sulit gitu. Bisa dari Surabaya ke Bromo itu mungkin bisa 5-6 jam waktu itu. Akhirnya kita cari cara gimana cara untuk bisa mempromosikan lagi pariwisata Bromo tapi secara sustainable. Dalam arti kita memberikan satu atraksi tambahan di luar Taman Nasional. Tercetuslah ide Jazz Gunung Bromo ini. Jadi gitu memang berkaitan dengan pariwisata sangat-sangat erat. Tapi jadi kan dengan kita menambah atraksi di destinasi pariwisata, jadi length of stay-nya tamu pun juga akan lebih panjang. Dan itu nanti juga berdampak ke ekonomi di daerah tersebut. Gitu. Oh, I see. Itu sih memang konsepnya. Jadi memang itu konsepnya ya. Ya. Tapi memang awalnya pertama kali memang di Bromo ya. Betul, Mas Bagas betul ya. ya. Di tempat yang sama sebetulnya, tapi Oke. beda lokasi. Dulu masih cuma hanya 300-an orang. Kita selenggarakan di halaman hotel aja gitu. Nah sekarang kita punya amphitheater sendiri. Kita punya kapasitas hampir 2.000 penonton per harinya, dan kita bikin 2 hari, sempat 3 hari juga waktu itu di tahun ke-10. Hari ketiganya pagi-pagi, jadi sunrise sambil jazz sambil breakfast, wah itu seru banget. Tapi capek juga sih. Makanya kita bikin 10 tahun Range-nya sekali itu. ya. 10 tahun sekali lah yang 3 hari gitu. Oke. Tapi setahun sekali ya. 10 tahun sekali. 2 hari. Iya, kalau setahun sekali 2 hari. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong Gunung Ijen itu jadi destinasi lain kapan nih terpikir itu? Jadi kan awalnya kan Gunung Bromo Ya. aja gitu kan. Ya. Kapan tuh? Ini boleh cerita nih, agak panjang nih cerita Apa-apa, ini. Oh, iya, apa-apa. boleh ya. Sampai besok boleh, sampai besok ya. Jadi terus terang waktu itu ada dulu Bupati Banyuwangi Pak Abdul Azwar Anas Iya. nonton ke Jazz Gunung Bromo. Oke. Ya, terus nonton, menikmati, akhirnya ngobrol-ngobrol, berkenalan di situ. Beliau bilang, bisa nggak sih bikin seperti ini di Banyuwangi? Nah gitu. Jadi awal cuma dari situ aja, tapi akhirnya terrealisasi sekitar 2 tahun setelah pertemuan itu, Jazz Gunung Ijen akhirnya. Gitu. Jadi kita di-invite oleh Bapak Bupati pada saat itu untuk buat di Banyuwangi event serupa gitulah. Tahun berapa itu Mas Bagas? Aduh, 2000 berapa ya? Saya agak lupa itu tahun berapa. Jadi kita dulu awalnya namanya, bahkan dulu sebelum kita bikin Jazz Gunung Ijen, kita bikin dulu Jazz Pantai di Banyuwangi. Oh, itu ya, dulu ya, kami ya, yang ya, bikin ya, ya. Banyuwangi Beach Jazz Festival itu. Oke. Gitu. Tapi terus karena kita kebiasaan di gunung, di pantai Iya. itu agak gerah gitu ya. Pliket gitu rasanya. Berarti bukan anak pantai ya? Iya, kita anak gunung Anak ternyata. gunung. Jadi kita bikin aja deh di gunung gitu. Kita dulu namanya Ijen Summer Jazz, mungkin ada pendengar yang pernah dengar gitu ya. Ijen Summer Jazz beberapa ada 2-3 tahun, kemudian kita bikin tadi itu series itu, jadi kita rebranding dengan Jazz Gunung Ijen gitu. Oh, I see. Gitu. Jadi sebenarnya walaupun namanya Jazz Gunung Indonesia, Ya. grupnya, tapi bisa jadi nama eventnya bisa berubah-berubah ya, Betul. tergantung penentuan lokasi event. Ya. Apa sih yang jadi barometer menjadi patokan penentuan lokasi event?
harus misalnya nih kayak Bromo kan kita udah tahu ya, Iya, iya. wow gunung yang udah pasti jadi destinasi favorit, Iya, gitu kan. pastinya itu dulu. Jadi Iya. kita lihat aksesnya juga. Oke. Karena kan bikin event yang sebesar ini juga butuh akses yang baik. Akses itu dalam arti ya akses menuju ke tempat tersebut gitu. Walaupun di gunung, tapi sekarang akses kan udah sangat-sangat baik gitu ya. Dari Surabaya aja udah tinggal 2 jam gitu dengan adanya tol dan sebagainya. Begitu juga nanti ketika kami menentukan tempat-tempat baru juga itu yang harus kita pikirkan. Termasuk juga kan untuk support nanti produksi, logistik dan lain sebagainya. Itu sih pertama. Kemudian juga pastinya juga keseriusan daripada daerah itu untuk mengangkat pariwisatanya, karena kan selama ini tuh banyak yang mengajak kami untuk buat bikin dong jazz gunung di daerah kami gitu. Kami kan juga punya gunung, misalnya jazz gunung Selamat, jazz gunung apa dan lain sebagainya gitu. Kita juga lihat dulu, kembalikan, kita survei aksesnya seperti apa, antusiasme masyarakatnya seperti apa, komitmennya seperti apa kalau memang invitation itu datang dari Pemda setempat misalnya kayak gitu. Jadi kami butuh tahu itu juga, karena itu salah satu beberapa hal yang terpenting yang kita jadikan visibility study gitu. Oke. Jadi emang ini kedepannya sepertinya looks like bakal specialty untuk gunung, valley. Kalau beach panas ya. bener. Gitu ya. Iya. Tapi pernah dicoba juga ya. Pernah. Oke, Kita nggak menutup juga. kemungkinan sih mau di mana aja, cuman kita ya berangkatnya dari gunung gitu aja sih. Oh, Iya, I see. Oke. Ya, buat Anda nih pendengar Trijaya, masih ada waktunya buat Anda yang ingin berinteraksi, nanya-nanya juga boleh. Saya tunggu Anda untuk gabung di 0811 335 1047. Nah, masih di Trijaya Galeri Indonesia, pendengar Trijaya. Nah, kita juga masih ngobrol-ngobrol seru nih bareng Mas Bagas dari event Jazz Gunung Bromo 2023. Oke. Ini Pak Bambang aktif nih, tanya lagi nih Mas Bagas. Oke ya. Nah, kalau berangkat sendiri tapi nggak lewat Probolinggo tapi lewat Tosari Pasuruan, karena ada beberapa tamu kami maunya lewat jalur berbeda, sekalian promo untuk lewat Tosari. Jadi kebetulan Pak Bambang ini dia punya travel antar tamu-tamu gitu ya. Jadi mungkin mau diarahkan untuk nonton event Jazz Gunung Bromo, sepertinya begitu. Nah, kalau beli tiket on the spot apakah bisa? Jadi gini, ketika on the spot itu kami jarang sekali buka, karena biasanya sebelum event udah sold out. Jadi kami pasti selalu sampaikan di sosial media kami, di Instagram @jazzgunung tuh kalau memang sudah sold out ya sold out. Karena kapasitasnya udah nggak mungkin lagi, dan daripada kecewa gitu ya, udah sampai sana terus ternyata sold out ya kan. Jadi kita pasti selalu infokan kalau memang sudah sold out tiketnya, kita akan tutup penjualan tiket gitu. Tapi kalau misalnya masih ada, nggak menutup kemungkinan tiket on the spot akan kita buka gitu. Jadi harus rajin-rajin memantau di mana? Di Instagram kami di @jazzgunung. @jazzgunung ya. Oke. Tadi pertanyaannya yang penting juga tadi itu yang terkait dari via Tosari itu nggak lewat Probolinggo. Ini karena gini, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu ada di 4 kabupaten. Pintu masuknya juga ada beberapa. Ada tadi salah satunya di Pasuruan tuh via Tosari, kemudian ada lewat Probolinggo, lewat Malang gitu, dan Lumajang. Jadi kami itu akses yang via Probolinggo. Tempat kami itu di Jiwa Jawa Resort itu di Probolinggo. Jadi kalau lewat Tosari akan sangat-sangat repot karena harus berganti ke mobil jeep dulu, turun ke laut pasir, naik lagi ke sisi Probolinggo. Gitu. Jadi kami menyarankan memang langsung lewat Probolinggo ketika menggunakan mobil pribadi gitu. Kalaupun memang mau pun juga jadinya harus turun dulu ke Pasuruan, naik tol terus naik ke Probolinggo gitu. Jadi tetap harus lewat Probolinggo itu sih. Juga soalnya teman-teman juga banyak yang ngerti Bromo itu di Malang gitu ya. Banyak juga yang kayak gitu. Tapi perlu saya sampaikan juga bahwa Taman Nasional itu punya 3 pintu utama sebetulnya. Tapi kami dari sisi yang Probolinggo. Gitu. Oke, jadi mungkin bisa dijadikan pertimbangan ya Pak Bambang ya, bisa diinfokan ke tamu gitu ya, mungkin lebih baik lewat jalur Probolinggo kalau pengen nonton Jazz Gunung Bromo seperti itu. Oke, nih kembali lagi ke event Jazz Gunung Bromo ya Mas Bagas. Ini kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, gimana sih sebenarnya animo masyarakat itu, apakah memang ada peningkatan gitu atau gimana? Apakah animonya tergantung dari siapa aja yang perform atau gimana sih? Itu salah satu juga penentu seberapa cepat sold out-nya sebetulnya. Karena kami juga
terus terang yang namanya event kan semakin cepat sold out kita semakin lega gitu ya. Ya, betul, sebagai betul. penyelenggara gitu. Tapi sekarang itu kecenderungan masyarakat tuh beli last minute gitu. Itu yang bikin kami juga deg-degan gitu. Tapi ya ini kami bersyukur di hari kedua ada beberapa jenis tiket yang sudah sold out dan ini menunjukkan bahwa ini bisa kembali lagi kayak dulu gitu ya. Dulu tuh kita biasa 3 bulan sebelum penyelenggaraan itu udah sold out habis gitu, ya. udah habis karena memang kapasitasnya terbatas ya, bukan mengeksklusifkan diri, tapi memang kapasitasnya yang terbatas karena kami nggak bisa melebarkan lagi tuh amfiteater kami gitu, kanan kiri tuh udah jurang, belakang panggung udah jurang gitu, jadi emang udah segitu gitu kapasitasnya gitu, jadi memang lebih baik juga beli tiket sesegera mungkin karena tadi saya sampaikan juga kita langsung pilih seatnya tuh, kalau nggak cepet-cepet mungkin nanti bisa dapat seat yang mungkin nggak sesuai dengan preferensi lah gitu. Gitu sih. Oke. Iya. Nah, ini harapan kedepannya apa nih Mas Bagas dengan digelarnya event ini? Harapannya sih memang apresiasi kepada musik jazz jadi lebih tinggi ya, khususnya dengan ya kami juga punya strategi tadi yang saya sudah sampaikan gitu, karena memang jazz ini bukan musik untuk hanya misalnya hura-hura atau senang-senang aja, tapi musik yang apresiasinya apresiatif lah gitu ya, jadi yang nggak semua, kadang-kadang kan wah kapan nyanyinya nih gitu, padahal kan jazz juga ada yang cuma instrumen doang gitu, ada yang trio, quintet segala macam, tapi kadang-kadang kan kalau kalau kita tuh nunggu musik tuh kapan nyanyinya nih gitu, kok nggak ada yang nyanyi gitu. Nah hal-hal kayak gini itu kan memang pasti perlu bridging yang bagus gitu. Nah di Jazz Gunung ini kita mencoba menyiapkan pasar nih gitu ya untuk bisa masuk ke genre jazz ini gitu sih. Harapannya itu sih meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap musik jazz gitu. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan ke pendengar Trijaya terkait dengan mungkin pembelian tiketnya atau mungkin bisa cek lebih lanjut itu di mana? Ya. Gitu. Jadi pendengar Trijaya untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Jazz Gunung bisa, kami akan selalu update di @jazzgunung di Instagram. Kemudian juga di Jazz Gunung untuk semua pembelian tiket, paket transportasi dan paket akomodasi www.jazzgunung.com, dan juga kalau mau tahu seberapa seru sih Jazz Gunung sebelumnya bisa juga cek di YouTube kami. Nanti cari aja Jazz Gunung, kami punya channel di situ, bisa dinikmati tuh keseruan Jazz Gunung di tahun-tahun sebelumnya. Yang pastinya itu bakal bikin pengen berangkat gitu aja sih. Luar biasa. Oke, terima kasih ya Mas Bagas udah seru-seruan ya bercerita tentang keseruan dari event Jazz Gunung nantinya yang akan digelar tanggal 21 sampai dengan 22 Juli 2023. Betul. Dan untuk Anda yang tadi sudah berinteraksi, yang sudah nanya-nanya, tadi ada Pak Bambang, kemudian Pak Robi Wibowo, ada Mbak Rika di Sidoarjo, lalu juga tadi ada banyak banget ya, Mas Ivan, Pak Imam, Mbak Lia, Mas Angga, Mas Awan. Aduh, saya sebutin semua nih. Boleh tadi yang udah bertanya-tanya bisa langsung datang ke studio MNC Trijaya FM Surabaya pada jam kerja untuk mengambil giveaway berupa tiket. Betul. Ya. Tiket untuk nonton event Jazz Gunung Bromo 2023 dengan menunjukkan ID card yang berlaku. Oke. Terima kasih Mas Bagas, sukses ya untuk event Jazz Gunung Bromonya. Sukses selalu untuk semuanya, dan pendengar Trijaya, kita masih di Trijaya Galeri Indonesia. Keep stay tune sampai nanti jam 6 petang.